yang saya perdalam hari ini yaitu tentang al-mu'mininanya, al-mu'minina minhum. Jadi orang-orang mukmin yang dibersihkan. Nah itu, coba lihat riadonya. Nah, di sini ada kalimat fal ilmu al-munazzalu alaina ilmani zahirun wa batinun. Al ilmu, maka ilmu itu al-munazzalu, diturunkan gitu. Munazzalu itu isim maf'ul sama. Diturunkan. Ilmu itu diturunkan alaina kepada kami, kepada kita gitu. Berapa? Ilmani, dua. Nah, dua. Jadi ilmu itu diturunkan kepada kita dua. Pertama adalah zohirun, ilmu lahir. Kemudian wabatinun, ilmu batin. Apa maksudnya ilmu lahir, ilmu batin? Yakni as-syari'ata. Nah, jadi yang pertama ilmu syariat. Berarti ilmu syariat itu ilmu lahir gitu. Ilmu lahir. Baru wal ma'rifata, ilmu batin ya. Ma'rifat itu ilmu batin. Fa'amaro, lalu Allah memerintah bisyariati ala zohirina, bisyariati ala zohirina. Lalu Allah memerintah dengan syariat untuk badan kita. Tuh, jadi kalau syariat untuk badan kita seperti sholat, itu yang gerak apa? Badan. Puasa, menahan lapar, itu semua adalah syariat namanya ya. Jadi bangun dulu badannya gitu kan, nah, baru jiwanya. Wabil ma'rifati ala batinina, dan Allah perintahkan makrifat itu untuk batin gitu Pak. Apa tujuannya? Tujuannya liyan tija minijtimaihima. Min itu aslinya karena depannya ada sukun jadinya diterusin minijtimaihima ilmul hakikoti. Jadi apa tujuannya Allah menurunkan dua ilmu itu antara lahir dan batin? Tujuannya liyan tija minijtimaihima. Jadi tujuannya agar apa tuh? Yan tija, memperoleh minijtimaihima, dari keduanya. Apa yang keduanya? Ilmu lahir dan batin, syariat dan makrifat, ilmul hakikoh. Jadi syarat untuk bisa memperoleh ilmu hakikoh itu menggabungkan dua ilmu itu. Apa? Syariat dan makrifat. Kama qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah, marojal bahroini yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyan. Surat apa itu? Ar-Rahman. Maroja, Allah biarkan al-bahroini, dua lautan, yaltaqiyani, keduanya bertemu. Nah, bainahuma, di antara keduanya, barzakhun, terdapat barzakh. Apa barzakh? Batas. Makanya orang meninggal masuk ke alam barzakh dulu, masuk ke perbatasan Pak. Perbatasan. Makanya orang yang ada di barzakh itu bisa melihat akhirat, bisa melihat dunia, karena dia posisinya di perbatasan. Gitu. Kira-kira enak apa nggak enak Pak di sana Pak, di perbatasan? Enak, makanya nggak balik lagi ke sini kalau nggak enak pulang gitu. Enak ketemu Pak Mulut itu. Enak di sana. Orang yang tadinya sakit jadi sembuh ya. Ini balik lagi, yang gigi ompong tumbuh lagi, asli enak di sana gitu. Makanya nggak pada balik sini. Jadi orang di barzah itu kayak orang lihat TV kan. Lihat TV, suleng lawak kedengeran kita, ya bisa ketawa. Ketawanya kita nggak kedengeran suleng. Menangisnya, jeritanya, bahagianya orang barzah tidak bisa kita lihat. Tapi menderitanya kita, keluarga kita yang sudah ada di barzah menyaksikan Pak. Gitu.
Kayak kita lihat TV. Nah, balik lagi ya. Nanti kalau kelamaan asik di barzah malah. Karena Bapak nggak bakal kenal. Nyampe sana ketemu siapapun nggak kenal gitu. Makanya kenalin sama malaikat rahmat. Nah, ada malaikat rahmat, tukang ngenalin. Karena kalau kita mau balik sana itu, di sana udah ribut, Pak. Keluarga yang di sana udah ribut itu. Misalkan nggak pakai nama Bapak nggak enak. Misalkan Pak Ahmad gitu, Pak Ahmad tuh mau tuh Ahmad tuh mau pulang gitu. Kasih tahu keluarganya, ngumpul itu keluarga menyambut kehadirannya. Gitu. Begitu datang, pangling semua, Pak. Lihat bapaknya muda, lihat ibunya muda, pangling. Ya dikenalin. Ini papamu salaman. Ini ibumu salaman. Itu yang paling pojok ibumu juga tuh. Cuman bapakmu nggak pernah cerita. Yang bahaya yang begitu, Pak. Ya, terusin ah. Udah rame Pak di sana, Pak. Cerita di sana rame. Nah, terusin. Jadi barzakhun la yabghiyan. Jadi Allah itu membiarkan dua lautan bertemu. Pada keduanya atau di antara keduanya terdapat batas la yabghiyan. Tidak saling melewati. Coba Bapak lihat. Ini kan digambarkan di dunia di laut sana ya Pak ya. Ada dua laut yang ketemu kan, tapi tidak bisa melewati Pak. Betul-betul batas. Itu bukti kebenaran Quran. Gitu. Dan ternyata itu bukan cerita lahiriahnya saja. Cerita tentang kita. Jadi kalau kita pengen memperoleh hakikat, maka kita pun harus menggabungkan dua syariat dan makrifat. Kalau syariat itu badan, gampangnya gitu. Kalau makrifat itu hati. Ada orang bilang, percuma ngaji, percuma sholat kalau hatinya masih kayak gitu. Nggak bisa begitu. Ngerti nggak Pak? Nggak bisa dipisah gitu. Harus ketemu antara syariat sama makrifat. Percuma pakai jilbab juga kalau hatinya masih nggak percuma. Karena dia belajar menyatukan. Nggak mungkin terjadi orang hatinya baik kalau tidak sholat. Ustadz si itu bagus tuh baik banget, tapi nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat. Bohong. Nggak bakal terjadi. Ngerti nggak Pak? Dipisah itu nggak bakal terjadi, ilmu hakikat tuh nggak bakal. Jadi dua-duanya harus ketemu. Kalau hatinya pengen baik ya sholat gitu. Jadi nggak bisa. Saya yang penting hatinya hidup ini. Terus kalau yang percaya kalau nggak percaya hakikat kan ada sebagai orang yang iya. Ya itu karena dia pertama kali mendengar informasinya seperti itu. Jadi kuat. Kayak kita sekolah lah. Ya, saya tanya sama Pak Ujang, kira-kira Pak Ujang ijazahnya berlaku nggak Pak? Iya kan? Pak Ujang punya duit nggak Pak? Iya kan? Artinya gini, kita dulu waktu sekolah kan pengen punya ijazah Pak. Ijazah pasti bisa cari kerja gitu kan? Ada nggak yang nggak punya ijazah sukses? Ada. Ada nggak yang punya ijazah sukses? Ada juga. Artinya jangan dijadikan, itu informasi pertama yang kita dengar itu gitu. Padahal sekolah ya ilmu kan, harusnya begitu. Sama kayak tadi Pak. Jadi mereka tidak percaya karena informasi dari awalnya yang dia peroleh, yang penting hatinya, tidak tahu bahwa ilmu itu dua gitu kan. Ilmu itu dua yang Allah turunkan, gabungkan dua-duanya maka akan memperoleh hakikat. Coba terusin dulu Bang Ulud. Mudah-mudahan semakin paham. Nah, wa illa, dan jika tidak berarti tidak ketemu. Maksudnya gitu, tidak dipadukan. Makanya di sini famujarrodi. Mujarrod itu kan berarti tunggal, ya. Tunggal berarti mujarrod itu. Munfarid model kayak gitu. Kalau sholat jamaah sama munfarid. Kalau tunggal gitu. Tunggal di sini dicontohkan satu ilmi dzohir, satu aja. Kita mengistimewakan syariat doang.
Sholatnya bagus Pak, kalau sholat tuh rapi betul-betul. Tapi tetap hatinya punya dendam, hatinya gitu. Nah itu misalkan salah satu yang diambil. Nah, la tahsulul hakikatu. Maka hakikat tidak akan diraih. La tahsulul hakikatu. Wala yasilu ilal maksudi. Dan tidak akan sampai kepada maksud ibadah. Gitu. Apa sih maksud ibadah itu? Kita itu diciptakan oleh Allah untuk ibadah kan? Nah maksud ibadahnya itu apa? Kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah itu ada di dalamnya itu. Ya. Ada. Nah di sini terusin aja dulu. Nah tadi kan maksud ibadah tidak akan tercapai. Fal ibadatul kamilatu, ibadah yang sempurna itu bihima, dengan keduanya. Bihima la biwahidihima, tuh tidak dengan salah satu dari keduanya. Jadi dua-duanya tuh, tidak bisa dengan hatinya baik tapi tidak sholat, atau sholat tapi hatinya tidak baik, tidak ketemu. Itu dua laut itu tidak ketemu ya. Kama qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Nah ini Pak yang orang nggak banyak tahu. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu menafsirkannya liya'buduni itu liya'rifuni. Iya, liya'rifuni. Jadi mengartikannya itu agar mereka mengenalku. Gitu. Iya, jadi makanya tercapai tujuan ibadah. Coba, di sini ada pertanyaan, faman. Iya, maka barang siapa lam ya'rifhu, barang siapa yang dia tidak mengenal Allah, gitu. Kaifa ya'budu, bagaimana ibadahnya? Orang nggak kenal, ngerti nggak? Ya Bapak ibadah nih, Bapak sholat tapi nggak kenal. Kita ibadah ke siapa? Nah gitu. Makanya liya'rifuni, agar mereka mengenalku, kata Allah. Nah, bagaimana cara mengenali Allah kan gitu kan? Ya kita harus belajar gitu. Orang semakin kenal semakin sayang gitu kan ya. Dan tak kenal tak sayang gitu. Nah, fal ma'rifat itu innama hanya gitu. Hanya tahsulu, dia akan bisa berhasil, bisa keraih bikasfi hijabin nafsi an mir'atil qalbi. Jadi makrifat itu, makrifat apa tadi? Mengenal. Kan tadi tujuan Allah menciptakan kita itu agar mengenal Allah. Nah, makrifat itu bisa diraih hanya dengan bikasfi hijabin nafsi, membuka hijabnya nafsu gitu, an mir'atil qalbi, yang membayang-bayangi hati gitu. Jadi nafsu itu selalu di depan Pak, membayang-bayangi hati ya. Jadi penghalang kita untuk mengenal Allah itu nafsu. Bapak mau ngaji gitu, tiris banget, itu nafsu tampil nggak? Tampil kayak kemarin, malah saya itu yang kena itu. Padahal saya udah nyampe habis ngisi di Al-Faqih Pak, di Permata. Hujannya begini gitu kan, terus lihat di grup itu nggak ada yang komen, nggak ada yang insya Allah, nggak ada, sepi. Oh iya, berarti lebih memilih pada merem kan? Ya udah saya liburin kan, pas tuh. Pas saya bisa pulang pagi gitu kan, enak jadinya. Kan saya lihat dulu nih, saya udah ngasih itu kan, ngasih ayat kan, udah ngasih, saya lihat, saya selesai dari Al-Faqih. Gak ada yang komen ya, biasanya ada yang insya Allah gitu kan, ada yang izin enggak, yang insya Allah enggak. Akhirnya saya bikin keputusan sesuai nafsu kan. Sesuai nafsu, enaknya tidur tadi itu kan, saya WA pulang kan gitu, enak. Nah itu nafsu Pak, tidak mengenal siapapun gitu, selalu membayang-bayangi agar tidak bisa usul ke Allah. Itu nafsu itu begitu tugasnya ya. Bener gak Pak? Ketemu anak yatim, pegang duit itu 10.000, 5.000-an, 2 gitu, itu ditutupi juga sama nafsu gitu kan ya.
Padahal keluarin 5.000 manfaat nggak buat anak yatim? Manfaat kan ya. Tapi masih sayang kita itu. Nah itu nafsu lagi menghalangi. Gitu. Nyambung nggak Pak? Gitu. Nyambung Pak? Nyambung. Ya. Dompet tebel ketemu istri dihalangi nggak kira-kira? Dihalangi ya. Nah itu. Ya. Terus bagaimana caranya? Nah itu membuka hijab nafsu dari bayangan hati itu gimana caranya? Bitasfiyatihi dengan membersihkannya. Tasfiyah itu sofa itu membersihkannya, memurnikannya. Nah materi yang dulu tuh pernah Pak, bagaimana cara membersihkan hati? Ada 4 kan ya, bittaqwa, wattawakkul, wabitauhid, wal ikhlas. Jadi 4 cara membersihkan hati itu 4. Pertama bittaqwa, bittaqwa. Jadi adil amro, kalau ada perintah tunaikan, ada larangan lari, menjauh, mendekat, menjauh. Kalau an itu lari tapi menjauh, itu an. Jadi takwa pertama. Yang kedua wattawakkul, hanya bersandar kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Apa cirinya orang yang bersandar kepada Allah Pak? Cirinya itu dia mampu siap menghadapi perjalanan panjang, yaqta'ul musafat, itu cirinya. Dia mampu menempuh perjalanan panjang. Apa maksudnya Pak? Menempuh perjalanan panjang. Jadi ketika sengsaranya panjang juga siap gitu. Ketika senangnya panjang, nah itu yang gampang gitu kan. Nah ketika sengsaranya, sakitnya panjang, yaqta'u, posisinya dia siap gitu. Terus ketika di tengah perjalanan kemudian dia mengalami khauf, idza khaufa, apabila mulai muncul rasa kekhawatiran gitu. Ketika fi ba'di torik itu sebagian perjalanan, berarti di tengah jalan. Tengah-tengah perjalanan muncul kebimbangan. Kayak kita, tuh saya tuh pengen beli tanah yang di belakang misalkan gitu ya. Ada tanah sedikit, kalau dibeli kayaknya dapur bisa lebih luas misalkan gitu kan. Terus Bapak denger bacain sholawat, pernah denger kayak gitu? Benar ya? Bacain sholawat, nanti kebeli gitu. Itu siapa itu yang ngajarin kayak gitu? Itu kan pernah dengar ya berita itu ya, bacain sholawat nanti bisa kebeli gitu kan. Akhirnya Bapak bacain sholawat, udah 2 tahun nggak ada tanda-tanda kebeli gitu. Berhenti nggak? Iya kan? Itu berarti di tengah perjalanan saya udah bacain sholawat, orang tinggal nongol ke belakang karena tanahnya di belakang kan, bacain sholawat terus udah 2 tahun dibacain terus tapi nggak ada tanda-tanda mau kebeli karena ngumpulin duitnya amblas terus kan, hilang terus, udah 2 tahun itu mulai nggak percaya sama sholawat itu kan. Sholawat kan capek-capek, nggak ada tanda-tanda. Nah kalau kita bersandarnya kepada tanah itu akan muncul berhenti Pak. Tapi kalau bersandarnya kepada Allah, keimanan itu akan muncul. Gitu. Imannya itu akan memberikan saja'ahu, memberikan semangat kepadanya. Gitu, itu cirinya. Terus weh, gitu. Nah, ketika terus itulah maka Allah padamkan kekhawatirannya. Dipadamkan kekhawatirannya baru ya'ti badaluha, penggantinya akan datang. Apa itu? Yaitu terlaksananya itu nanti. Makanya jangan sampai berhenti. Tapi bisa berhenti kalau tidak disemangati iman kan. Nah, siapa yang menyemangati iman? Tujuan awal kita bersandarnya kemana? Ke tanah,